Mohon subscribe channel ini dulu agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia terbaru. Luar biasa. Media Amerika puji Timnas Indonesia saat bantai Vietnam. Skuad Garuda dalam posisi yang menguntungkan dan sukses mengunci posisi kedua klasemen dan berpeluang besar lolos ke babak selanjutnya. Media ternama asal Amerika, ESPN, ikut memberikan sorotan terkait perkembangan Timnas Indonesia. Mereka menilai salah satu yang menjadi faktor krusial perkembangan Timnas Indonesia adalah sosok Shin Tae-yong. Sepasang kemenangan terbaru ini semakin menggambarkan peningkatan yang stabil yang telah mereka lakukan di bawah asuhan pelatih Korea Selatan Shin Tae-yong, yang ketika dia ditunjuk pada awal 2020 secara luas. Dipandang sebagai pengambil alih sebuah negara yang penuh dengan potensi tetapi dengan kebiasaan yang luar biasa untuk tampil buruk di saat-saat yang penting, tulis laporan ESPN. Masih dari sumber yang sama, Indonesia perlahan membuktikan diri sebagai kekuatan yang tidak bisa dipandang remeh di kawasan ASEAN. Indonesia masih harus melakukan banyak hal sebelum mereka dapat mengklaim sebagai tim unggulan di kawasan ini. Namun mereka terlihat memiliki peluang terbaik untuk mencapai tahap kualifikasi Asia berikutnya, terutama setelah malam yang mengecewakan bagi sepak bola Asia Tenggara pada hari Selasa 26 Maret 2024, lanjut ESPN. Striker FC Utrecht akui sudah dihubungi PSSI, bersedia bela Timnas Indonesia. Ole sendiri masih memiliki darah Indonesia dari sang ibu. Melihat dari kebutuhan Timnas Indonesia saat ini, Ole bisa jadi sosok yang tepat. Skuad Garuda masih membutuhkan sosok andalan di lini depan yang masih belum menemukan opsi terbaik. Menariknya, komunikasi PSSI dan Ole diprediksi segera merambah ke tingkat serius. Ole Romenyi menjelaskan beberapa saat lalu dia sempat dihubungi oleh Ketua Umum PSSI. Ya, kami sempat berbincang-bincang juga dengan Presiden Federasi Sepak Bola Indonesia. Saya memiliki perbincangan ini juga kehormatan besar karena itu nenek saya lahir di sana dan ibu saya juga lahir di sana. Jadi di sisi lain saya memiliki banyak cerita dan perasaan tentang hal itu, kata Ole Romenyi. Pemain berusia 21 tahun ini melanjutkan perbincangan dengan PSSI dihadiri dengan agennya. Melalui FaceTime dengan agen saya. Apa yang saya katakan dengan Presiden dan kemudian Anda hanya berbicara tentang apa yang mereka inginkan. Mereka ingin memiliki saya di sana dan ia mendengarkan ceritanya. Kemudian saya membiarkan semuanya mengalir, pungkasnya. Komentar Indra Syafri soal keberhasilan Timnas Indonesia bantai Vietnam. Timnas Indonesia sukses menaklukkan Vietnam 3-0 dalam laga keempat grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indra Syafri ikut buka suara setelah melihat Rizky Ridho dan kawan-kawan yang tampil luar biasa membantai Vietnam. Melihat hasil Timnas Indonesia ini, pelatih berusia 61 tahun tersebut tentu saja merasa senang. Alhamdulillah dan saya langsung bersyukur seperti yang saya sampaikan karena memang tim senior itu adalah prestasi, ujar Indra Syafri. Indra Syafri mengatakan bahwa penampilan tim asuhan Shin Tae-yong yang luar biasa ini tak lepas dari dukungan PSSI. Oleh sebab itu pelatih tim senior diberikan keleluasan, berakselerasi, melakukan terobosan-terobosan untuk bagaimana tim nasional senior kita itu kuat, jelas Indra. Dilakukanlah kemarin rekrutmen pemain keturunan. Sebagai Dirtek PSSI, Indra mengaku bahwa sepenuhnya dia mendukung tim asuhan Shin Tae-yong. Indra juga menekankan kepada semua pihak agar tak ada yang membedakan lagi soal pemain keturunan atau lainnya. Itu yang saya pernah sampaikan, kalau dia sudah punya paspor Indonesia, kita jangan lagi bicara keturunan, karena dia adalah anak bangsa Indonesia, tegasnya. Cedera misterius Elkan Bagot hingga media Inggris pun bertanya-tanya. Elkan Bagot tidak dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia untuk melawan Vietnam di FIFA Matchday Maret 2024. Cedera yang dialami Elkan Bagot misterius, bahkan media lokal macam Bristol Post tak mengetahui bagaimana kondisinya saat ini. PSSI menuliskan 3 pemain mengalami cedera sehingga tak dipanggil Timnas Indonesia untuk lawan Vietnam, yakni Jordi Amat, Elkan Bagot, dan Yance Sayuri. PSSI memang tidak merinci secara detail cedera apa yang diderita Elkan Bagot. Media lokal Bristol Post juga tak mengetahui kabar Elkan Bagot.
Mereka tahu soal cedera Elkan dari rilis resmi PSSI. Pemain Bristol Rovers yang berlaga di laga internasional seharusnya jadi 5 pemain, tetapi Elkan Bagot tidak dipanggil timnas Indonesia karena cedera menurut PSSI, tulis Bristol Post. Kondisi dan tingkat keparahan cedera pemain pinjaman dari Ipswich tahun itu tidak diketahui, tambahnya. Saat ini jeda internasional telah selesai namun belum diketahui apakah Elkan Bagot akan bisa berlaga lagi bersama Bristol Rovers. Pantas saja media lokal seperti Bristol Post khawatir karena Elkan Bagot merupakan pemain utama untuk mengarungi League One. Shin Tae-yong akui sulit luang waktu untuk bertemu klub secara merata jelang Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong hanya mengharapkan pendekatan dari PSSI agar bisa membujuk klub melepas pemainnya ke timnas U23 Indonesia. Saya mungkin tidak bisa menemuinya klub satu-satu, ucap Shin Tae-yong, apalagi timnas sudah ada jadwal dari sebelum-sebelumnya. Jadi ya mungkin seharusnya ada komunikasi antara PSSI dan klub, kata pelatih asal Korea Selatan itu. Harap Shin Tae-yong klub bisa merelakan pemainnya bergabung ke timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024. Semoga klub-klub bisa kerjasama, tutur Shin Tae-yong. Untuk melepas pemain-pemainnya yang akan dipanggil, ujar pelatih asal Korea Selatan itu. Dia menambahkan timnas U23 Indonesia akan menggelar pemusatan latihan di Uni Emirat Arab pada 1 April mendatang. Rencananya sih tanggal 1 April untuk berangkat ke Dubai untuk TC, kata Shin Tae-yong. Tetapi mungkin harus koordinasi lagi dengan PSSI, bagaimana rencana ke depannya, ujarnya. Selama di UAE, timnas U23 Indonesia dijadwalkan menggelar sejumlah pertandingan uji coba. Namun belum diketahui secara pasti siapa lawan yang akan dihadapi.